Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita siapkan dulu, kemudian berdoa. Silakan dipimpin dulu. Baik, yang tajim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islam dina. Rabbil Islam dina. Rabbil Muhammadin. Rabbil Muhammadin. Rabbil Rasulullah. Nabi ya Rasul. Rabbil ilma. Rabbil Jahilna. Waduki fakma. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu ya. Anggi Anggara, Ayumi, Kendi, Hero, Kasumatro, Kolip, Wisma, Ayu, Bestari, Aslian, Bapak Adi termasuk ya. Radit, ayo nyata. Mudah tidak sulit bersama kita, bisa bersama kita. Ayo sama 1, 2, 3. Mudah tidak sulit bersama kita, bisa bersama kita sukses. Ya, sebelum pembelajaran coba cek meja dan kursinya, karena kebersihan ialah sebagian dari pada iman. Allah satu minal. Dan habis semua kursi meja ada sampah? Ada. Kalau ada, tolong dimasukkan di tong sampah. Kan masih pembelajaran minggu lalu. Apa itu dulu? Dari oke. Dakwah Rasulullah SAW selama di selama di Mekah itu berdasarkan kita minggu lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kemarin kan sudah Mekah, sekarang di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama menceritakan kembali secara singkat hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan baik. Yang kedua, menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Yang keempat, mengambil ibrah atau pelajaran dari dakwah Nabi Muhammad SAW pada Madinah dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan materi, kita akan memutar video
yang mana ada video ini tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan faktor-faktor mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan melarang mengadakan pernikahan, jual beli, bergaul, berkunjung dan berbicara kepada mereka, kecuali jika mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kesepakatan tersebut akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di kampung Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Pemboikotan semakin lama semakin jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak dan kemudian menjadi suara mayoritas. Sementara itu, Abu Thalib diberitahu oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rakyat-rakyat untuk memakan lembaran perjanjian boikot tersebut, hingga tersisa sedikit yang di dalamnya masih tersimpan kalimat zikir, yakni lafaz Allah. Maka Abu Thalib menyampaikan langsung untuk merobek lembaran perjanjian tersebut. Namun didapatinya bahwa rakyat telah memakannya, kecuali yang terdapat tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan yang padanya terdapat kata Allah tidak dimakan oleh rakyat. Dengan demikian, berakhirlah pemboikotan. Lalu keluarlah Rasulullah dari perkampungan. Sementara orang-orang musyrik telah melihat bukti-bukti kenabian yang sangat jelas. Dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Berulang-ulang mereka katakan itu, hingga akhir ucapan Abu Thalib adalah, "Saya tetap berada di dalam agama Abdul Muthalib." Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Aku akan minta ampunan untukmu selagi aku," sehingga kaumnya menuduh Rasulullah telah menyihirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian tadi video tentang faktor-faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW hijrah ke mana? Madinah. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, apa itu sebenarnya hijrah? Ya, perpindahan. Ya. Apa? Apa lagi nih? Nah, hijrah itu perpindahan dianggap sebagai ibadah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena dianggap ibadah. Kemudian, mengapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu kan banyak faktor. Yang pertama, apa? Tahun kesedihan. Siapa yang meninggal? Siapa ya? Ya, paman dan istri Rasulullah SAW. Siapa pamannya? Abu Thalib. Istrinya? Siti Khadijah. Sehingga untuk memulai kembali kehidupan baru ataupun ingin mendapatkan suasana baru, Rasulullah hijrah. Lanjut, nanti video Bapak jelaskan sedikit. Setelah ini seperti biasa kita bentuk kelompok, kemudian menjawab pertanyaan, mendiskusikan apa yang sudah menjadi perintah nanti di LKPD tersebut. Jadi di dalam periode Madinah ini ada namanya hijrah, ada namanya Bapak-bapak ini rahasia suksesnya hijrah, kemudian strategi dakwah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini karena ada dorongan, karena ada kisah, karena ada makna. Mengapa Rasul hijrah? Karena 3 faktor itu. Pendorongnya ada, kisah-kisahnya ada, kemudian maknanya dari hijrah itu ada. Kemudian rahasia suksesnya
Rasulullah kita kenal yaitu seorang yang cerdas, seorang yang kepemimpinannya baik, kemudian budi pekertinya baik. Kemudian strategi dakwah Rasulullah bisa mendirikan masjid, kemudian ukhuwah Islamnya, ukhuwah watonnya, dan letakkan dasar-dasar negara. Ini sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Pertama, mengapa Rasulullah itu hijrah? Sulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Di Mekah itu sulit untuk berdakwah karena sudah diintimidasi, sudah diperangi oleh Yahudiyah, kaum kafir Quraisy. Yang kedua, tekanan kaum Quraisy terhadap pengikut-pengikut Nabi. Sampai yang ikut Nabi diancam, dibunuh. Sampailah yang berani kan? Itu zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang kita hanya menikmati hasil dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keadaan masyarakat Madinah, tentunya orang-orang Madinah menerima adanya hijrahnya Rasulullah. Yang keempat, gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah, karena tidak ada tugas lain Rasulullah menyampaikan dakwah itu. Tugasnya hanya untuk memperbanyak orang-orang Islam. Itu tugasnya. Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan yaitu pertama mendirikan masjid. Masjid apa yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah? Masjid Quba. Yang unta itu yang dalam video kemarin unta berhenti di setelah dia membangun masjid Quba. Kemudian sampai di Madinah, Rasulullah juga berkata, biarkanlah unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai kehendak Allah. Nah, di mana dia berhenti, disitulah dia akan menginap. Kemudian di situ juga dia mendirikan masjid Quba. Kapan berdirinya masjid itu? Pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Karena 1 Hijriah itu dihitung pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yaitu bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Kemudian melakukan salat jamaah serta mengenalkan dan melakukan ibadah mahdoh dan mu'ah. Ibadah kan ada ibadah mahdoh, ibadah khairul mahdoh. Kemudian keadaan yang demikian menyebabkan Madinah menjadi kota terbesar di Jazirah Arab. Yaitu ya mendirikan masjid. Yang kedua, Rasulullah juga mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang awalnya mereka ini berlawanan, tidak mau menyatu. Setelah datang Rasulullah satukan mereka. Tentunya dengan adanya persatuan Aus dan Khazraj ini disebutlah dengan membangun ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga suku yang sering bertikai ini disatukan. Kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansar yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini dibangun datangnya Rasulullah dari Mekah, kemudian disambut oleh orang-orang Madinah sehingga disebutlah kaum Muhajirin dan kaum Ansar disatukan. Untuk apa? Supaya bisa damai, bisa satu persepsi untuk membangun kota Madinah yang lebih aman, membangun Islam yang lebih damai. Kemudian dengan mempersatukan kedua saudara tersebut atas dasar agama, maka persaudaraan dan persatuan orang-orang Madinah, kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini semakin kokoh. Sekian penjelasan Bapak. Ada yang mau dipertanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan.
kita bentuk kelompok, mengerjakan lembar kerja, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Sekarang kita ajak kelompoknya dengan berhitung 1 sampai 3 saja. Mulai dari silakan Ahmad tadi. Ya, sekarang kelompok 1 kelompok 2 berada di kelompok 2, kelompok 3 berada di kelompok 3. 1 di sini, 2 di tengah, 3 di ujung. Pas. Kelompok 3 silakan ikuti petunjuk yang Bapak buat, berkelompok 3 sampai 4, kemudian diskusikan soal mengapa kita perlu mengetahui substansi dan strategi dakwah Rasulullah, kemudian faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan kalau kurang ada. Selanjutnya mempresentasikan hasil dari diskusi kerja tadi. Yang pertama kelompok 2. Mereka maju ke depan. Aku dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. 1. Mengapa kita perlu mengetahui substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah? Untuk mengenal betapa sulitnya Rasulullah SAW ke Madinah dan untuk mempelajari bagaimana sifat sabar yang dimiliki Rasulullah karena substansi dan metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW cara menyebar kebaikan dan mencontohkan berbuat baik. 2. Apa saja faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah? Yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikhlas untuk memeluk agama Islam. Setelah ini disebut dengan Bayat Aqabah 1. Di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 77 orang dari Madinah ke Makkah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Peristiwa ini dinamakan Bayat Aqabah 2. 4. Pemboikotan dari kaum Quraisy. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, itu Bani Hashim dan Bani Thalib. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikiannya kelompok kami menjelaskan tentang materi pengembangan dakwah Nabi Muhammad SAW ke daerah Madinah. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mengetahui substansi dan strategi dakwah Nabi SAW ke daerah Madinah? Yang akan disampaikan oleh Ismaila. Pertama, agar kita bisa meneladani dari perbuatan Nabi
perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, penolakan masyarakat jahiliyah adalah saat masyarakat jahiliyah tidak menerima atau menolak dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat, embargo terhadap Bani Hashim adalah pelarangan perniagaan atau perdagangan sebuah negara dalam politik dan ekonomi terhadap Bani Hashim. Yang kelima, saat kaum Quraisy pada umat Islam semakin berat. Yang keenam, ataupun yang terakhir, adanya pemboikotan dari kaum Quraisy. Dan dari kelompok kami saya harap bisa meladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode di Madinah. Mengapa kita perlu mengetahui substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah? Karena substansi dari metode dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah menyebarkan kebaikan dengan mencontohkan berbuat baik dengan cara tausiah atau memberikan nasihat, memberikan keteladanan maupun berdiskusi. Yang kedua, apa saja faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah? Yang pertama, Amul Hud adalah tahun duka cita atau kesedihan di mana peristiwa dibaliknya yang melatar Isra Mi'raj. Yang kedua, perjanjian Aqabah adalah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yathrib atau sekarang lebih dikenal Madinah. Yang ketiga, penolakan masyarakat jahiliyah. Dan yang keempat, embargo terhadap Bani Hashim. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3 memberikan presentasi, memberikan jawabannya sesuai yang sudah diinginkan. Tapi tentunya di dalam masing-masing kelompok ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang cukup. Seperti yang Bapak janjikan, bagi yang presentasinya terbaik akan Bapak berikan reward. Ayo, kelompok manakah yang mendapatkan reward pada hari ini? Bapak sebutkan nilainya dari kekompakan dan isi materinya. Kelompok 1 mendapat nilai 83. Tepuk tangan. Kelompok 2 mendapat nilai 89. Kelompok 3 mendapat nilai 90. Jadi kan yang tertinggi nilainya kelompok 1 mendapatkan reward oleh-oleh, yaitu disponsori oleh Atari. Silakan untuk buka puasa. Nah, itu reward kelompok terbaik. Kami kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dari yang kita jelaskan, dari yang kita pelajari tadi apa? Yang pertama, yang dapat kita ambil dari ibrah ini, yang pertama ya, kepribadian Nabi yang selalu berlaku lembut kepada siapa saja. Yang beliau tidak pernah berdusta, kemudian mulai melayani orang lain dan sebagainya. Yang kelima, pemaaf Rasulullah itu. Walaupun Rasulullah
diejek, apa lagi? Difitnah, diberi tekanan. Kemudian yang ke-6 membiasakan bermusawarah dalam mengatasi masalah. Yang ke-7 senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi untuk minggu selanjutnya yaitu peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Madinah. Itu untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat. Kemudian teladan-teladan Rasulullah dapat kita ikuti, dapat kita ambil, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan dapat mengingat kembali sampai halaman 37. Dikerjakan ya, ya di rumah dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kita ini dengan bacaan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong disiapkan teguh. Kemudian kita tutup dengan doa kebaikan ini. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jangan lupa bagi hatam. Oh, banyak titik ya.